adalah sesuai dengan kehendak dan yang diinginkannya sendiri, sesuai dengan yang ditafsirkannya dan dikait-kaitkannya agar menjadi salah, bukanlah seperti yang kami imani. Jadi Jumane enggak ubahnya seperti orang asbun aja dia, asal. Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya, sahabat-sahabat kita channel Salam Satu Tuhan. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam Satu Tuhan, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Salam Satu Tuhan, channel yang selalu menyajikan tayangan yang sangat menghibur dan juga penuh edukasi. Teman-teman, kali ini Bang Zuma ditantang debat oleh seorang pendeta kenamaan. Pendeta ini menuduh bahwasanya Bang Zuma selalu menafsirkan dan memberikan data yang selalu dipelintir. Tentu saja Bang Zuma tidak menerima tuduhan tersebut. Kemudian diangkatlah sebuah topik dan mereka terjadilah perdebatan. Kemudian Bang Zuma pun menyajikan data yang akurat dan argumen yang sangat tepat, sehingga pendeta ini pun terbungkam diam dan segera menyadari bahwa keadaannya tidaklah baik-baik saja. Lantas apa yang akan dilakukan oleh pendeta ini untuk menyangkal argumen Bang Zuma? Sebelum berlanjut, marilah teman-teman saya ajak subscribe channel ini, agar kiranya channel ini juga bisa menjadikan sarana dakwah buat teman-teman semua. Dan sekarang marilah kita simak dan saksikan keseruan diskusi ini, teman-teman. Bunyi kalau membuat cerita-cerita kayak gitu cuma kalau yang lain siapkan sapu, menjelek-jelekkan isi Al-Quran pun bisa semua orang dikait-kaitkannya. Langsung aja Bunda Rahma siapkan air seember. Sebentar. Kita ambil topik aja cuma. Kita ambil topik aja. Langsung ke topik. Ya, saya tanggapi boleh. Sebentar aja lah. Silakan saudara, silakan. Juma, ya, tadi aku mendengar klaim Allahmu, kau klaim menciptakan langit dan bumi. Oh, sorry. Gabrul. Enggak, soalnya narasinya gabrol, jadi cocok lah dengan namanya. Lanjut. Apa itu? Lanjut, Bang, lanjut. Aku tanya lah dulu kau. Oh, buktikanlah dulu bahwa Allahmu itu maha kuasa. Apa kemahakuasaannya yang dilihat dibuktikan langsung oleh manusia? Dia menciptakan alam semesta ini. Itu siapa yang lihat dia menciptakan? Anggaplah itu sama-sama semua Tuhan ngomong kayak gitu. Kamu melihat nggak Tuhan menciptakan? Kamu pernah melihat Tuhan menciptakan? Tuhan dengar cuma, boy. Oke, Tuhan silakan kami Anda juga, buktikan. Dulu Elohim juga menciptakan langit dan bumi. Itu Tuhannya Yahudi. Allah Subhanahu. Itu Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tuh. Jangan kau bawa. Tuhanmu itu Kristus. Tuhanmu Kristus. Coba buktikan Kristus menciptakan. Coba silakan saudara. Kamu buktikan Kristus yang makhluk roh itu menciptakan segala sesuatunya. Silakan. Mana yang dibawa kerja? Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi ya. Kau bawa Tuhanmu sendiri, si Kristus itu. Adalah Tuhanku Kristen. Jangan jadi kau hakim atas kami. Kristus Tuhanmu. Gini cuma. Tuhanmu itu Kristus. Tuhanmu itu Kristus. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu tidak pernah menjadi bayi. Saudara, giliran saya ya, giliran saya. Anda diam. Oke, silakan. Gantian. Jadi di dalam Islam itu yang terkutuk itu iblis. Di dalam Kristen yang terkutuk itu Kristus. Kebalik. Salah. Kalau di Islam, sabar dulu, gantian kita masuk gini bang. Sabar, konfirmasi sama aku bang ya. Bunda Rahma siapkan air 1 ember, tolong. Sebentar. Di dalam Erpan sama aku.
Dengarkan dulu saya, habis itu Begini, Anda Bang, tanya dulu, keluar benar lagi nggak, silakan. Gabriel? Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaka rajim. Sesungguhnya iblis itu terkutuk. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Dan kutukan yang ada pada iblis itu menimpa sampai hari kiamat. Islam diajarkan yang terkutuk itu iblis. Kristen diajarkan yang terkutuk itu Kristus. Juma, jangan lari topik. Buktikan Tidak dulu akan Tuhan pernah saya itu lari maha topik. perkasa. Tidak akan Buktikan pernah lari Tuhanmu dari maha topik. perkasa. Tuhan saya mengutuk iblis. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Tuhanmu maha perkasa yang pernah dilihat oleh umatnya. Kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Tuhan saya yang maha kuasa mengutuk iblis. Siapa yang pernah Sedangkan melihat kamu keperkasaan Tuhanmu? sabar. Sedangkan kamu Tuhanmu Iya, Juma. makhluk terkutuk. Buktikan Oke, sekarang kamu jelaskan, kok bisa sembahanmu terkutuk? Jawab. Saya diam. Ingat pertanyaan saya. Ingat pertanyaan saya. Kenapa sembahanmu terkutuk? Silakan. Gantianlah, mananya. Selesaikan dulu Juma pertanyaanku tadi, baru ku jawab pertanyaanmu. Kapan Tuhanmu pernah membuktikan keperkasaannya terhadap umatnya? Di mana dia membuktikan eksistensinya dia perkasa itu? Alam semesta ini eksis. Bolak balik alam semesta ini bosan aku dengarnya. Yang dilihat Jadi oleh yang menciptakan alam semesta ini siapa? Dengar, itu abstrak, jawaban abstrak itu. Jadi yang menciptakan alam semesta ini siapa? Aku tanya dulu, yang menciptakan alam semesta ini siapa? Langsung. Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Yang menciptakan aku alam tanya semesta. Kapan Tuhanmu membuktikan bahwa dia perkasa di hadapan umatnya? Ini aku Allah yang maha perkasa, ku buktikan Alam semesta keperkasaanku di depan matamu. Alam semesta, bapak kau alam semesta, Allah. kucing pun bisa mengklaim itu. Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu iman kami. Oke? Bukti Allah Maha Kuasa, tengoklah alam semesta ini diatur sedemikian rupa dan Tuhan kami kemudian yang real di depan mata umatnya, dia maha perkasa. Oke, itu jawaban saya. Nah, sekarang giliranmu menjawab, Dengar Juma. Yang di dalam Al-Quran Yesus kalau saya, tidak membuktikan dia maha perkasa, ku lempar Alkitab itu. Ku bakar, ku injak-injak Alkitab kalau Yesus tidak membuktikan dia maha perkasa. Detik ini ku bakar gereja itu. Tapi karena dia membuktikan dia urusanmu, adalah Allah, itu urusanmu lah itu. di depan semua orang. Urusanmu lah itu, urusanmu Yesus lah itu. mengatakan dia maha perkasa, bukti maha perkasa dia ada di depan mata orang, bukan ngarang-ngarang cuman. Oke, baik. Artinya gini. Oke, artinya gini. Ketika di dalam kitabmu diterangkan Yesusmu itu maha perkasa, Jawab maka ini kan Anda ingin membuktikan. Pernahkah Allah membuktikan dia maha perkasa? Dia Jangan ngaku membangkitkan Allah Yesus, tapi nggak maha perkasa di depan mata orang, di depan mata dia umatnya. membangkitkan Yesus, Yesus berdoa kepada Tuhanku. Siapa? Sorry, kami nggak kenal Allahmu itu, bos. Sorry, Buktinya bertaburan namanya di dalam kitabmu. Nggak malu, nebeng. Kami nggak kenal Anda. Coba Sorry. kamu baca kitabmu. Yesus dibangkitkan oleh siapa? Makanya. Ayo. Agamamu besar karena nebeng sama kami. Sadar kau Juma. Oh gitu. Jadi maksudnya di dalam kitabmu itu tidak mengambil nama Tuhan kami ya? Besar-besar agamamu ini. Kalau nggak nebeng, nggak ada apa-apanya agamamu itu. Nah, sudah, kamu hanya mau modal congor, saya diam aja. Silakan lanjut. Oke lah, turunlah, aku nggak bermutu cakapmu Juma, ngarang versimu sendirinya, bosan dengarnya. Nggak logik.
pendapatmu pribadi hanya menyesatkan, membolak-balik melintir. Sekarang saya tanya kau dulu, Oten. Sebentar saya atur lagi ya. Kenapa dikeluarin? Oten kafe. Nggak bisa Bang Handi Oh, iya, diskusi nggak bisa apa ya. dengan anak monyet kayak gitu. Dia maunya Tuhan kita Allah turun seperti Yesus. Terus Tuhan kita jadi bayi, dihantam pentungan, diludahi, ditampar. Itu maunya kayak gitu. Saya nggak bisa diskusi dengan orang yang mau menjadikan Tuhan saya makhluk. Lebih baik saya diskusi dengan 1000 orang pintar daripada 1 orang gila kayak gitu tadi. Karena kalau kita berbicara, kita nggak dikasih ruang untuk berbicara. Nanti saya pote-poten, banyak yang sakit hati nanti. Makanya aku bilang sama Bunda Rahma, siapkan air 1 gentong, nanti siram air. Tema kita, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan iblis itu adalah makhluk terkutuk. Aliteng menyembah Kristus terkutuk. Dari sini aja sudah ketahuan. Kalau dia mengatakan Yesus Maha Perkasa, emang lu ketemu Yesus? Di mana kau lihat Yesus? Oh, dilihat sama orang-orang Yahudi yang melihatnya kan? Baca Talmud. Di Talmud Yesusmu itu disebut apa di situ? Seperti itu. Silakan, ada Oteng yang tidak modal congor, naiklah kita diskusi. Tadi dia ngomong gini, kalau Yesus itu tidak maha perkasa, dia akan injak-injak Bible. Mau bakar gereja katanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda, Bang Handi, Bunda Rahma. Waalaikumsalam. Iya Bang. Saya pernah nanya itu Bang Juma. Kalau memang Yesus itu maha perkasa, saya tanya ke dia loh. Tunjukkan keperkasaan Yesus waktu Yesus masih bayi. Apa jawabannya? Nggak tahu nggak jawabannya? Bingung itu saya Bang Juma. Aduh. Kenapa bingung Bang? Nggak bingung Bang Handi gimana? lagi menjelaskan. Iya. Nggak. Kenapa sih? Maksudnya orang-orang sebelah itu. Host, tidur hostnya kayaknya. Saya mau lawan Kristen di sini. Iya. Jadi jawabannya dia Bang Juma. Saya tanya kayak gitu. Makanya host itu kasih moderator, host pelit kali pun. Jawabannya dia saya kasih kayak gitu, dia bilang Bukan mau dengar orang curhat. iya. Jawabannya tadi, aduh ya Allah. Jawabannya banyak dia bilang waktu itu saya tanya keperkasaan Yesus waktu bayi gitu, dia bilang itu kan masih manusianya dulu. Itu kan 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi waktu bayi Nanti baru keluar dari menunjukkan. kubur Nah, baru jadi itu Tuhan. baru Roma 14 nomor 9 nih, itu jawabannya. Jadi syarat jadi Tuhan itu jadi mayat dulu gitu ya? Dikutuk dulu di tiang salib. Oh, dikutuk dulu. Ya. Berarti Lukas batal ya, Lukas 12 Batal. hari ini telah lahir. Ya, itu juga salah terjemah, kan udah dijelaskan Banyuwa berkali-kali. Hari ini telah lahir bagimu Mesias, juru selamat atau Mesias yang diurapi Tuhan, atau yang disayangi Tuhan, atau yang dikaruniai Mesias itu kan Tuhan, artinya gitu. orang yang diurapi. Mesias itu. Tanya Yahudi, Tuhan apa itu Mesias? Tuhan Mesias diurapi. adalah manusia yang diurapi. Iya, makanya diskusi dengan Kristen ini jangan mau diikuti maunya, jangan. Paling tidak kalau kita diarahkan kemana, kembalikan kepada mereka yang menyembah Kristus itu, yang datang kepada Paulus. Jangan izinkan sebisa mungkin. Dan parahnya itu yang menjadi landasan iman mereka, Gurunda kan. Iya, betul. Katanya si Paulus dipilih. Ya itulah yang dikisahkan ketika bertobat. Ini yang mereka imani, bahwa Paulus itu dipilih oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan ajarannya. Padahal makhluk yang datang kepadanya itu ya. Itu tadi yang sering kita Gurunda bahas. Dan mengisahkan itu siapa? Lukas.
Tadi gini pertanyaannya, udah dijawab Bang Juma, tapi ketawa. Buktikan eksistensi kemahaperkasaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dijawab Bang Juma, ketawa-ketawa dia. Mestinya kan dia dengerin dulu. Kalau punya ilmu kan boleh dibantah kan gitu diskusi ya. Ini ketawa-ketawa. Ditanya balik, dia bawa Tuhannya Yahudi Elohim yang menciptakan. Gimana sih? Jadi dia di posisi di mana gitu? Kenapa dia nggak andalkan Tuhannya Yesus gitu loh Bang Juma? Mestinya kan Yesus yang menciptakan perkasa. Mana datanya kan gitu. Iya, itulah yang kebilang Tuhanmu Yesus. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Terdesak dia pinjam Tuhan Yahudi. Kalau misionaris dia pinjam. Bang Agung. Ada Bang Agung. Kalau terdesak Bang Juma dia pakai Allah untuk misionaris. Kalau di gereja ya dia pakai Yesus gitu. Jadi ini tergantung dia ya, di mana dia berada. Terdesak dia pakai Tuhannya Yahudi. Kayak Paulus. Ya gitu. Terdesak Elohim yang menciptakan. Kalau misionaris, dia sebut-sebut Allah di sana. Kalau di gereja nggak ada itu yang disebut-sebut itu, Yesus semua. Hebat kan? Hebat. Siapa ini WKW kan lagi nih ngomong? Ada berisik Bang. Siapa itu Bunda? Itu Bunda apa? Siapa itu? WK. Kristen Muslim. Makasih Bang Agung. Berkah. WK. Kristen Muslim. Itu Kristen itu. Siapa menurunkan? Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik ya. Yang Muslim nanti dulu ya. Jadi jangan sampai nanti jadi room curhat. Ini mau diskusi, kita mohon izin. Jangan minta naik dulu. Kita diskusi dulu ya teman-teman ya. Izin ya, mohon maaf ya. Kalau yang Muslim semua naik, nggak bakal diskusi guys. Ada lagi anak buahnya Edis. Dia mau membuktikan kalau Al-Quran ada yang kontradiksi. Ternyata di terjemahannya. Kacau. Alan 45. Selamat malam Kristen. Alan 45. Kristen Alan Kristen. Aduh, Alan ternyata kurang bagus telinganya, kupingnya. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik ya. Kita diskusi ilmiah, kita pakai data, pakai dalil ya, jangan pakai congor. Ayo naik teman-teman. Kalau ada yang bisa buktikan kemahaperkasaannya Yesus waktu hidup di dunia, saya akan manjat sutet rutin tiap malam. Jangan ketika hidup di dunia sampai sekarang. Sebelum dia jadi bayi, setelah dia jadi bayi, dan setelah dia tak ada di bumi, kalau ada yang bisa menunjukkan kemudian saya live dalam keadaan bugil. Keren. Tidak Kalau ada yang bisa menunjukkan live dalam keadaan bugil, maksudnya saya live kan di luar, saya bugil di toilet gitu Bunda. Hanya penasaran kalau Gurunda, ya Allah. Saya serius loh, kalau ada Chris, tapi nggak mungkin lah itu, kita jadi bodoh namanya. Nggak mungkin lah, gimana ceritanya Yesus Maha Kuasa, nggak mungkin itu. Itu sayembara ini, sayembara ecek-ecek. Yang kita mau sayembarakan ini adalah, mampukah Kristen membuktikan bahwa mereka tidak menyembah makhluk terkutuk? Nah, itu. Ada nggak aja 20 juta tewas Gurunda, nggak ada yang dapat. Itu nggak bisa, itu jadi PR untuk tahun depan itu.
Nanti bertambah lagi bunganya itu jadi 50 juta. Ini sekarang ini tema kita ini, mampukah Kristen membuktikan kalau mereka itu tidak menyembah makhluk terkutuk? Mampukah mereka? Karena di dalam Bible jelas Kristus itu telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi mulia ya? Menjadi kutuk. Menjadi apa teman-teman? Menjadi terkutuk. Nah itu kita minta saudara kita Kristen untuk membuktikan mereka tidak menyembah makhluk terkutuk. Silakan naik ke atas, 10 juta untuk Anda yang bisa membuktikan itu. Silakan. Oke. Ya, silakan. 10 juta. Apakah Anda berminat? Ya, mari kita mainkan ya. Ya, Apa yang mau kau tanya? buktikan kalau Anda itu tidak menyembah makhluk terkutuk. Silakan. Baik. Mana sumbermu mengatakan Yesus disembah terkutuk? Coba. Galatia 3 nomor 13, dia adalah Kristus yang menebus dosa Kristen dari kutuk dengan jalan menjadi katara, kutuk. Oke. Dia di sana menebus Silakan. atau menjadi kutuk? Dia menjadi kutuk dong. Coba jangan lupa dong menebus. Coba saya kasih ayatnya Iya, teman-teman iya, ya. Oke, dia sebentar menebus. Ya. Ya, Sebentar silakan, dong. silakan. Saya kasih tunjuk Iya, silakan. ayatnya ya. Silakan, silakan. Galatia 13 ya. Galatia 3. Galatia 3. Oke. Ayat Kamu nggak tahu Bible? Saya nggak tahu. Oh, kirain kau tidak tahu. sebentar, oke. Oh, silakan. Saya kirim dulu ya. Jadi perhatikan teman-temannya, kita akan menunjukkan di sini karakter orang gagal dalam memahami kalimat ya. Iya. Nah. Oke. Saya kasih tunjuk dulu ya, Galatia 3 ayat 13. Kalau di dalam Al-Qur'an kan jelas yang terkutuk itu iblis. Fa innaka rajim. Ternyata yang kamu ya, sembah sebab saya adalah juga bisa makhluk buktikan bahwa Allah itu arsinya iblis kata Nabi Muhammad, tapi nanti ke situ ya. Kita sedang membahas siapa Iya, penyembah iya. makhluk Jangan langsung terkutuk. takut lah. Takut kali kok dibahas Al-Quran ya kan. Temanya siapa penyembah makhluk terkutuk kan itu. Silakan. Penyembah makhluk terkutuk mungkin Islam ya, karena kan ada betis yang disembah. Tapi nanti saya Galatia tunjukkan. 3 nomor 13. Iya, besarkan saya. Jangan Coba cari besarkan saya pelampung teman-teman. kemana-mana. Jangan Kamu apa, naik di terguncang. sini. Santai aja. Kamu Besarkan naik di saya sini. dong. Saya kan udah buka data. Kau harus siap kemudian. Loh, jangankan menerima kau berjejer konsekuensinya. ulamamu, saya Gitu. siap loh. Oke, perhatikan teman-teman ya. Dan selalu saja yang ditampilkan oleh Bang Zuma ini adalah data-data daripada Bible itu sendiri, yang ternyata data yang berasal dari Bible ini tidak bisa disangkal oleh para pendebat-pendebat Kristen ini. Inilah mereka teman-teman, selalu berasumsi dan selalu menghindar dari apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Kita akan ajari kan langsung main kick. Silakan. Ya, perhatikan ya. Galatia Kristus. 3 ayat 13. Perhatikan teman-teman. Mereka mengatakan Yesus terkutuk ya. Maka kita akan Yes. ajari mereka, karena memang mereka ini kan adalah umatnya yang buta huruf ya. Perhatikan. Ya, Kristus silakan. telah menebus. Perhatikan ya. Dia bilang tadi bahwa Kristus terkutuk. Dia ingin menghilangkan Iya. kata menebus. Baca, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Oke? Dengan Saya jalan kasih analoginya begini teman-teman. Dengan jalan minum- menjadi apa? Jangan terguncang dong. dengan jalan menjadi Ini giliran saya. dengan jalan menjadi Giliran saya, bisa diam nggak?
Hah? Diskusi Takut. kita kan? Iya, dengan iya, jalan makanya kau menjadi diam dong, oke? Hei, Diam dong. dengan Ini jalan kan? menjadi Oke. apa dia? Perhatikan teman-teman, saya akan buktikan inilah kualitas daripada penganut buta huruf. Dengan Di sini, jalan menjadi mulia atau kutuk? teman mulai membisukan. Dengan jalan dong, menjadi oke. mulia atau menjadi kutuk? Iya, santai dong. Menjadi terkutuk Tuhanmu. Sebentar dong, yang terkutuk itu Allah sebab Al-Ikhlas ayat 2 Allah bukan gantungan tuh, terkutuk dia. Iya kan? Nanti saya Mulai bisa dia buktikan menghina tuh. kan. Makanya Tengoklah, kalau teman. saya pun Yang saya lakukan tertulis Allah menjadi jelas-jelas gantungan tertulis gitu gitu ya. loh. Iya, Tertulis ini kan di giliran Bible-nya saya gitu toh. loh. Ini giliran Tertulis. saya, ya kan? Nah, Boleh ngapain diam dia enggak? bergiliran? Boleh Emang diam saya ya? pernah, saya kan cuma membahas tentang siapa penyembah Di kandangnya terkutuk. saja udah main bisu-bisukan. Takut dia ketika Dalilnya saya ada. jawab. Perhatikan. Kristus. Ya dalilnya telah juga ada. menebus. Allahmu terkutuk, ada dalilnya. Al-Ikhlas ayat Iya, 2 silakan Allah bukan nanti Anda gantungan. tunjukkan. Iya Silakan, kan? silakan Iya, nanti saya Anda tunjukkan tunjukkan. nanti Allah itu gantungan, Iya, artinya terkutuk. iya, Oke, iya. baik. Silakan. Jadi diam dulu ya. Oke, kamu diam. Perhatikan teman-teman. Memahami mereka di sini gagal adalah ibarat ini analogi sederhana. Orang minum pil karena sakit, lalu pil ini masuk ke dalam tubuh. obat, baca aja, baca dari jual obat, baca. Bisa diam? Oh, Bisa ini diam bukan nih? gereja Hah? ini, di sini Loh bukan iya, orang ini juga Kristen. bukan masjid toh. Ini juga bukan masjid, harus tunduk dengan Anda. benar toh? Oke, Harus santai, di sini santai orang-orang dong. berakal. Oh, Baca itu bagaimana Anda dalilmu. berakal? Kalau Anda berakal nggak mungkin menyebab penyesat, ya kan? dalilmu. Kalau baca, Anda berakal, baca dalilmu. Baca dalilmu kawan. Izin gurundaku. Pertanyaannya, Penyebab siapa yang kutuk, digantung pada kayu silakan. salib? Oten. Pertanyaannya, siapa yang digantung pada kayu salib? Jawab. Sekarang Bunda Rama yang buka, kita Bukan di baca. situ. Bunda Rama Bukan di buka, situ. buka. Kita baca Bunda, buka aja Bunda. Yesus bukan kok main-main Kristus. bisu-bisu kan? Kristus Hah? mati tergantung Oke, dengan perhatikan cara ya. apa? Dengan Tidak, cara dia apa? perhatikan ya. Saya baca ya. Kristus. Jangan di mute. Astaga, Bunda. Kasihan Jangan ya. di-mute, jangan Perhatikan ya. Jangan di mute ya. Harga ini di Gurundamu ini ya yang panjangnya 170 km, oke? Perhatikan. Di sini dikatakan Kristus telah menebus. Apa yang ditebus itu kutuk. Oke, sekarang saya ajarin kalian. Dengan jalan analogi menjadi- sederhana. Diam dulu. Dengan dong. jalan menjadi- analogi sederhana, diam dulu dong. Dengan oke? jalan menjadi apa Kamu dia? bisa diam enggak sih? Kok kamu takut saya Dengan menjawab? jalan kamu yang menjadi bertanya, apa? saya menjawab, Anda terguncang. Teman-teman, dia nggak mau jujur kan? Dia nggak mau baca dia. Perhatikan teman-teman. Dengan Inilah jalan kualitasnya menjadi nih. apa Kristus Oke. itu? Iya, kamu bisa diam nggak saya jawab? Dengan jalan menjadi apa? Saya Kristus sudah itu? datangi kandangmu loh, wahai kaum pecundang. Masa takut sih? Apa gunanya kau datang kalau kau cuma jadi bulan-bulanan Apa gunanya di sini? kau bertanya ketika mau dijawab? Apa gunanya kau datang kalau kau datang hanya seperti monyet di sini, tak berakal, tak berotak, percuma. Mending kau ke gereja cuma petat pendeta, isap anusnya, itu lebih bagus. Ini dalil loh, dalil. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Itu menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk di situ? Kristus. Siapa Kristus itu? Tuhan lo, sembahan lo, kampret. Sok cantik lo, nak menuduh Allah terkutuk, ada dalilnya. Dasar penyembah setan. Ya, lanjut. Pasien berikutnya. Disuruh baca, Besarin dia dulu, mau besarin baca. Gurunda. Nggak baca lagi Bunda Rama, kita baca total, dia nggak mau baca dia. Bunda Rama udah tampil nggak dibacain, biar netizen tahu. Enggak, saya tadi menghalangi Bunda Rama. Silakan. Ya, Baiklah. bacain dulu. Kita baca ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Kristus ini yang kau tuhankan nih, kau anggap Tuhan ini karena kutuk dia menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung? Tanya Oten, siapa yang digantung pada kayu salib? Ya Yesus yang kau tuhankan itu. Berarti dia yang terkutuk. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Salib kan lambang kekristenan. Disitulah Tuhanmu, kata kalian, disitulah dia mati terkutuk nih. Terkutuk nih. Gak bisa kau lari kemana-mana Oten. Lanjut Gurunda. Pertanyaan di sini yang tertulis Kristus, siapa itu Kristus itu ya? Yesus yang Tuhannya, mereka yang roh itu. Malam semua. Iya, malam Pak Kirno. Coba Pak Kirno yang jelasin, Bunda Rama buka, Pak Kirno yang jelasin. Bro, saya Bunda Rama buka lagi. Ya. Saya kira Pak Kirno,
Silakan dibaca di Baginda. Teman-teman Islam semua, kalian kan minta jawaban. Kalau dijelaskan, bawa dengar dulu penjelasannya. Jangan dibantah. Mestinya dia baca dulu semua bang, baru dijelasin. Dia baca sedikit doang. Nah, coba abang Pak Kidan yang baca dulu, silakan. Kalau kita memahami secara konteks, ya, oke, tadi sudah dibacakan kan, bahwa Kristus itu telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi kalau Yesus tidak memilih untuk menjadi kutuk, maka tidak akan ada penebusan dosa. Kalau Yesus tidak memilih untuk menjadi kutuk, dia itu tidak layak menerima kutukan itu. Kita manusia yang berdosa inilah yang harus menerima kutukan itu. Tetapi dia mengambil alih, menjadikan dirinya terkutuk. Supaya apa? Kita itu bisa terbebas dari hukum Taurat itu. Nah, hukum Taurat itu Allah berikan kepada orang-orang Yahudi itu. Untuk apa? Untuk mengajar mereka. Tetapi ketika mereka melakukan hukum Taurat itu juga tidak bisa memberikan kehidupan yang kekal kepada umatnya. Itu hukum Taurat itu hanya sementara. Karena Yesus datang ini membawa hukum yang baru untuk menggantikan hukum yang lama itu. Karena hukum Taurat itu diberikan hanya kepada orang-orang Yahudi. Jadi kalau Yesus tidak menjadikan dirinya kutuk, kalau Yesus tidak datang, Ini Yesus, sebentar. Yesus atau Paulus? Udah diulang 2 kali, sekarang giliran Banyuma. Kayak diakui dia Banyuma. Silakan Banyuma. Oke, baik. Jadi Anda simpulkan bahwa Anda penyembah makhluk terkutuk gitu. Mau terlepas dia datang untuk nebus dosa-dosa kalian, terlepas itu untuk nebus dosa warisan kalian. Yang kami ingin tahu, Kristen itu penyembah makhluk terkutuk, betul? Betul? makanya memahaminya kita ini harus jadi orang. Jangan makanya, ini pertanyaan. Jangan sok pintar di depan saya, oke? Apakah Anda mengakui bahwa Tuhan Anda tentang Alkitab? Anda ini hanya berkuasa. Saya lebih paham Bible dari Anda, oke? Jauh pengetahuan saya tentang Bible daripada Anda itu jauh. Anda hanya menggunakan kepercayaan, saya menggunakan akal sehat. Terlepas Anda didoktrin, di dogma bahwa dia datang untuk nebus dosa-dosa, kutukan segala macam, blak dan seterusnya. Nanti saya jelaskan kepada Anda ketidakpahaman Anda itu. Saya hanya ingin mengorek dari mulut saudara bahwa saudara Kristen itu menyembah makhluk terkutuk. Betul? Apapun itu enggak berpengaruh. Jangan apapun. Itu urusan Anda. Kita sedang berdiskusi ilmiah, bukan sedang bertengkar. Ilmiah seperti apa? Ketika orang saya tanya sekali lagi dengan bacotmu itu. Saudara, sekali lagi saya tanya, apa betul Kristen itu menyembah makhluk terkutuk? Jawab. Kristen menyembah Allah yang benar, yang bernama Yesus. Tidak ada Allah digantung. Yang digantung itu Kristus. Jangan kau bolak-balik lidah kau yang panjang itu, saudara. Oh ya. Akui dulu bahwa Kristen itu Kristen itu Allah itu roh, tidak. Tuhannya Yahudi tidak pernah disebut roh. Tuhan kami juga tidak pernah disebut roh. Kristus yang digantung itu apakah betul adalah makhluk terkutuk yang Anda sembah? Jawab dulu Bang. Makhluk terkutuk, siapa yang bisa mengutuk dia? Loh, itu dalilmu? Lah, Anda paham nggak bahasanya itu? Paham. Anda nggak Kristus paham saudara. Anda itu botol, nggak paham apa-apa. Jangan gitu, jangan panik. Nanti ditertawakan sama saudara saya Bahar. Jangan. Anda ini nggak paham apa-apa. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa situ? Menjadi apa? Menjadi kutuk. Terima kenyataan, Kristusmu itu menjadi kutuk. Setelah kau katakan dia menebus dosa-dosamu dengan jalan apa? Dengan jalan kutuk. Berarti kau menyembah makhluk kutuk. Katara, terkutuk. Dalam bahasa Yunani jelas tertulis katara, kutuk di sana.
Lalu dia mengambil kemudian dalam kitab Ulangan epikataratos, artinya dengan jalan terkutuk. Itu jelas dalil. Sedangkan dalam pemahaman umat Islam, yang terkutuk itu iblis, fa inna karajem, dan kutukan itu sampai kepada hari kiamat. Di sini bukan saya menghina, makanya saya butuh saudara-saudara Kristen yang bisa diskusi ilmiah. Kemarin saya sudah membuktikan kalian menyembah bukan anak Maria, bukan anak Maria yang kalian sembah. Yang kalian sembah adalah makhluk yang bukan manusia dan juga bukan Tuhan. Itu kemarin. Sekarang kita pindah tema. Apakah benar Kristen itu penyembah makhluk terkutuk? Itu temanya tuh. Ini pertanyaan. Kalau tidak benar, buktikan. Toh dalilnya jelas mengatakan itu. Kristus telah menebus Kristen. Di situ kata kita ya. Kata kita di situ diterangkan kemudian. Tetapi kami nggak merasa. Kata Hemas di situ. Hemas bisa kami, bisa kita. Atau kepada kita. Atau kepada kalian. Tapi saya mengatakan bahwa yang menerima ajaran ini hanya Kristen. Maka saya membacanya sesuai dengan keadaan fakta di lapangan. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi katara, dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Siapa yang menyebabkan Kristus terkutuk? Kristen. Akibat dosa-dosa Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Terkutuklah. Jadi yang digantung di tiang salib itu siapa? Kristus. Apa kata dalilnya? Terkutuklah. Terkutuk nggak dia? Ya terkutuk. Dalilnya kayak begitu. Maka kami sebagai umat Islam yang sering diserang dengan akidah kalian, diserang dengan misionaris-misionaris kalian, diserang dengan lembaga Bible kalian, diserang dengan STT-STT kalian, diserang dengan misionaris-misionaris kalian, diserang dengan polemikus-polemikus kalian, Santai aja, santai dulu Bunda. Gerunda. Tapi sebenarnya tadi Oten yang satu ini udah membaca, terus dia akui. Terus ditanya balik dia nggak ngakui. Ya, dia menjawab kemana-mana, muter-muter gitu. Di situ ada kata terkutuk. Coba kita sambung lagi nih. Siapa nih? Sungkis. Sungkis. Juling. Sungkis, Juling, silakan. Bukan juling, zuling. Juling. Disambut dulu tuh, kenapa nggak ngomong teh naik? Sangkis. Alhamdulillah udah ada Bang. Sangkis, Muslim Kristen. Sangkis. Hore, udah hadir lagi Gurunda. Sungkis, Sangkis, Zuling. Aduh, jangan mau nge-report kalian ya, Sangkis. Sangkis, Zuling. Oh ya. Sangkis Kristen, Bang. Islam. Oh Islam, yang Kristen yang naik dulu Bang ya, ini lagi dialog. Jangan naik dulu yang Muslim ya, saudaraku ya. Iya Bang, bentar naik ya Bang ya. Ya. Silakan Gurunda. Iya. Jadi dengan jalan kutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Anda mau nggak menolak bahwa dia yang digantung ini bukan Yesus? Enggak kan? Tetap kalian ngototkan itu Yesus dan itu Tuhan kalian kan? Berarti dengan kata lain kalian sadar bahwa Tuhan kalian itu tergantung terkutuk. Itulah yang kalian sembah. Maka saya bertanya, betulkah kalian menyembah makhluk terkutuk? Kok jadi pada emosi, pada nyangkal? Bukankah kalian itu penyembah Yesus? Dan yang digantung di salib itu adalah Yesus. Dan yang digantung di salib itu tergantung terkutuk. Loh kok sekarang kalian mengatakan enggak? Sehat enggak sih? Tante-tante, paman-paman?
Maka dari itu Al-Quran datang mengatakan yang digantung, yang terkutuk itu iblis. Begitu Camone. Ayo silakan. Toro konakan Deko patitong. Martip, Kristen Muslim saudara. Martip. Tapi kan nggak cukup, saya cuma bilang nggak benar. Martip. Martip PA. Martip PA. Kristen, oke Bang. Silakan Bang tanggapi. Kita sapa dulu yang satu nih, Sang Kristen Muslim Sang. Masuk kalian Sang. Kristen. Kristen ya Sang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Oh, Bang Alayubi lanjut. tahu nggak? Kristen Martip PA. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Martin ini kok naik isi gitu. Turunin aja. Mohon maaf lahir batin, Bang Zundara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Sama Bang, mohon maaf lahir dan batin. Sama banget. Silakan Martip, kau mute dulu itu Nanti perangkatmu yang satu, baru kau diskusi Bang Martip. Silakan. Goyang, tip-tip layar, Komal goyang, Ikhwan Villa. Martip. Martip PA. Itu dia mau promosi Tuhan ya, si Edis itu. Turunin aja itu. Dia buka Komal dong. Turunin aja. Bukan moderator. Ada lagi tadi dia berbalas pantun. Katanya yang kita sembah terkutuk. Tadi dia pakai surah apa tadi ya? Enggak ada. Kali dia. Ada, Bang. Ya kalau itu terkutuk, terus kenapa kau pakai juga? Dan itu dijelaskan dulu Gurunda. Kenapa dia sering bawa itu buta huruf? Enggak. Itu Markus Yohanes itu di Bible itu kan buta huruf, enggak terpelajar. Enggak perlu dibahas ke situ lah, jauh kali. Lihat aja umatnya dan lihat kitabnya. Kira-kira kitab mana dan umat mana yang buta kitabnya sendiri? Ayo, mari kita uji. Bisa nggak dia bahasa Yunani? Bisa nggak dia baca tulisan Yunani kitabnya? Nggak bisa, ya buta huruf lah dia. Itu aja dulu. Iya. Coba uji saya dengan Al-Quran. Aku dek lau coca kok. Kau masih pengalala. Begitu. Dari umatnya kita lihat siapa yang buta huruf. Ayo, kulihatkan kau Bible bahasa Yunani kau baca. Kalau tidak keluar biji batamu, kau tunjukkan saya Al-Quran bahasa Arab biar ku baca. Biar telingamu panas. Lihat dari kaumnya siapa yang buta huruf, ente atau Nabi kami. Umatnya aja kalian nggak bisa jawab, bantah. Apalagi beliau, manusia yang paling mulia di antara seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Sahabatku Bahar, syukran. Ya, mana Banjuma ini? Saya hilang. Iya. Hilang. Gurunda hilang. Bisa menghilang Gurunda. Masih mau datang besok. Enggak apa-apa Banjuma di luar aja biar nggak kena tombak. Iya, begitu betul. aja udah. Aman itu. Jangan Ayo, nongol. seru turun. Nongol. Nongol. Nongol sekarang. Wah, ini ada Roh Kudusnya nih. Hati-hati. Ini pokoknya saya punya Komal ini kuat, tidak akan pernah bisa dihantam sama Oten. Kebal dia, kebal. Bener sama yang hilang. Sama pararang-pararang Bang. Iya betul. Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo. Apa nih? Ayo apa? Tempatku apa? Ayo apa? Ayo Bang? apa? Oh ngajak Banjuma ke laut malam Bang, besok aja pagi ke laut. Pergi mancing today. Temanya sederhana loh. Dalam pandangan Al-Quran, yang terkutuk itu iblis. Fahruj minha fa innaka rajim. Itu jelas. Al-Quran yang menarasikan itu. Bahkan kami diminta dan diajarkan sebelum kami membaca Quran,
agar kami bermohon kepada Allah agar dihindarkan dan dilindungi dari iblis, di mana iblis itu adalah makhluk terkutuk. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Iblis itu makhluk terkutuk. Dan Kristen di dalam kitabnya diterangkan bahwasanya mereka menyembah Kristus yang digantung terkutuk. Dalam pandangan Islam secara menyeluruh, yang terkutuk itu iblis. Tapi ternyata di Kristen ini, sembahan mereka yang bernama Kristus itu adalah sosok yang digantung terkutuk. Ngeri ini kawan, ngeri. Ngeri kawan. Sembahan saudara kita ternyata gitu, pernah digantung terkutuk. Terlepas itu betul atau tidak, itu yang tertulis. Mau kayak mana? Sedangkan kalau Yesus sendiri menerangkan yang terkutuk itu ya iblis. Contoh misalnya di dalam Matius 25 nomor 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api. Nah, lagi-lagi yang terkutuk di dalam Bible itu adalah penghuni neraka. Iblis juga adalah penghuni neraka. Kok ada kesamaan gitu loh? Gimana dong? Kok derajat Islam ini kok semakin tinggi gitu loh? Kalian jauh tertinggal. Kalian jauh tertinggal. Kemarin keteteran, temanya ternyata yang kalian sembah kalian tidak bisa buktikan kalau itu adalah manusia, anaknya Maria. Keteteran kalian. Sekarang sembahan terkutuk. Islam Tuhannya maha suci, maha tinggi. Sembahan kalian sosok yang digantung secara terkutuk. Kedudukan kalian semakin lemah. Kedudukan kalian itu semakin rapuh. Kepercayaan kalian itu semakin jauh tertinggal dari Islam. Ini belum apa-apa ini. Belum apa-apa. Bang Suma masih menjelaskan dalam keadaan tidurnya ini. Belum apa-apa dia. Masih santai. Coba. Ada nggak saudara Kristen yang bisa naik ke sini? Mari selamatkan diri Anda dari pertanyaan Bang Suma. Benarkah Kristen ini menyembah sosok terkutuk di atas salib? Tidak, Bang Suma. Lalu yang digantung di salib ini siapa? Yesus. Loh, yang digantung di salib kan terkutuk kan ya? Tidak. Loh, yang tertulis kamu jangan salah pahami yang gitu. Biarkan saya menjelaskan. Coba kau jelaskan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, saya jelaskan tentang hukum Taurat. Kenapa jelaskan hukum Taurat? Masya Allah, sahabatku. Saudara Bahar Matiu. Lanjut. Masuk akal nggak pencipta langit dan bumi terkutuk? Masuk akal nggak? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal, Bang. Yang terkutuk itu iblis. Peng. Masya Selamat Allah. malam, Peng. Kristen Muslim. Di Islam yang terkutuk itu iblis. Di Kristen yang terkutuk itu Tuhannya mereka. Kebalik. Jauh kali. Silakan saudaraku. Feng, silakan. Selamat malam. Malam saudara, silakan. Jadi itu kalau dilihat dari bahasanya mungkin sebab ada tertulis terkutuklah orang yang disalibkan. Jadi itu ada latar belakang sejarah pada waktu itu kalau orang yang dihukum salib, karena kan hukuman salib pada waktu itu adalah hukuman yang paling keji, paling keji lah pada waktu itu. Jadi Paulus menarasikan kalau yang disalib itu ya orang yang terkutuk gitu.
Iya, berarti dengan kata lain memang Kristus ini terkutuk kan, saudara? Ya, dengan konteks bahasa atau pada waktu itu ya. Tapi kalau untuk kata kutuk sendiri secara kitab suci, Al-Quran atau Alkitab, tetap iblis, tetap setan yang makhluk terkutuk. Nah, berarti dalam hal ini Yesus Anda setarakan dengan setan? Enggak, dalam konteks kata ya, kata. Iya, baik betul. Secara konteks sejarah dan teks kata yang berhak disematkan gitu. Kira-kira kayak gitu kali ya. Ya itu dia, makanya kami heran kok bisa gitu loh. Kalau di Islam jelas tadi saya uraikan Al-Quran fa innaka rajim. Sesungguhnya iblis itu terkutuk. Dan di dalam Al-Quran wa iyada'una illa syaitanam marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk, yang durhaka. Al-Quran saya mengatakan gitu, bahwa di luar Islam orang-orang kafir selain menyembah kepada pencipta langit dan bumi, Allah menerangkan mereka penyembah iblis yang terkutuk, yang durhaka. Nah, Al-Quran mengatakan itu, kutukan terhadap iblis itu ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Makanya saya klarifikasi nih, karena sangat disayangkan kalau Islam sudah ada, kebenaran sudah digaungkan, Al-Quran sudah diberitakan, masih juga menyembah sosok terkutuk. Sementara Tuhan itu sudah pasti maha suci. Yesaya 5:16, pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Kok tiba-tiba ada agama yang mengklaim dirinya sebagai anak-anak Tuhan, tetapi Tuhan diberitakannya dalam bentuk yang sangat timpang, yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Tuhan datang jadi manusia, lalu kemudian mati terkutuk. Ini yang menjadi bahasan kita. Sadarkah saudara Kristen kalau selama ini dicekoki oleh konsep dari barat, penyembahan kepada makhluk terkutuk dengan dibungkus kasih. Kasih, 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 kasih. Karena dia kasih maka dia mati, menyerahkan nyawanya untuk kita, menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa kita. Tunggu dulu. Mungkin konsep itu ada baiknya, tapi konsep itu tidak ada benarnya kalau kita bedah dengan pisau ilmiah, berdasarkan dengan kitab Bible yang menjelaskan tentang Tuhan secara hakikat. Nah, sedangkan yang diuraikan kemudian adalah Kristus, sembahan Kristen dong, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat itu bukan kutuk. Justru yang tidak melakukan Taurat itulah yang terkutuk. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah dia yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Jadi yang terkutuk bukan Tauratnya, yang terkutuk itu adalah orang yang tidak melaksanakan Taurat itu dengan perbuatan, tidak mempraktekkannya. Itu dalil. Kok dirubah sekarang? Taurat itu kutukan, supaya kita tidak kena kutukan Taurat, maka Kristus harus menjadi kutuk untuk menggantikan kita. Dengan kata lain, Kristus yang kalian sembah adalah sosok yang digantung terkutuk di atas salib. Pertanyaannya, sadar tidak kalian kalau selama ini Anda diajarkan dari barat untuk menyembah sosok terkutuk? Itu pertanyaan serius. Silakan. Ya, karena konteks ataupun doktrin yang ada kan menyembah, yang disembah kan yang sudah naik ke surga. Jadi bukan lagi yang tergantung di kayu salib, tetapi yang sudah melampaui penderitaan dan berhasil menang atas penderitaan, sehingga dari penderitaan di kayu salib itu memperoleh kemuliaan di surga, sehingga kemudian dikatakan kuasa, diberikan kuasa baik di langit dan di bumi, sehingga kemudian Tuhan mengutus 12 muridnya untuk memberitakan Injil. Kira-kira begitu kali ya, saudara. Gimana bang? Iya, baik. Kalau kita melihat pernyataan Yesus di dalam Yohanes 12
terang sekali dikatakan Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia itu adalah iblis. Penguasa dunia itu adalah iblis, yang dikutuk itu adalah iblis, yang digantung di atas salib itu adalah orang yang makhluk yang terkutuk, Kristus yang terkutuk. Ya, kemudian betul, penguasa pada waktu itu kan betul iblis. Nah, kemudian direbut oleh Tuhan, diambil alih. Karena sebenarnya kalau konklusi dari Alkitab kan, kalau kita baca di awal dari kitab Kejadian kan, ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian akhirnya manusia dikuasai iblis dan juga dunia dikuasai oleh iblis, dan kemudian masuk ke perjanjian baru, Tuhan harus ada jalan penderitaan yang diambil oleh Tuhan untuk menguasai dunia kembali, sehingga kemudian Allah akhirnya kekuasaan kembali kepada Yesus. Saudara, Yohanes 4:34 ini pengakuan Yesus nih. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu pekerjaan Yesus tuh. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan kesaksiannya jelas, Bung. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Sedangkan Yesus tidak pernah berkata kepada aku telah diberi kuasa. Yang berkata kepadanya telah diberi kuasa di dunia dan kemuliaan dunia itu iblis. Tertulis di dalam Lukas 4 nomor 6. Yesus ingin diberikan kuasa di bumi oleh iblis beserta kemuliaannya, tapi Yesus menolak. Berarti penguasa dunia itu bukan Yesus. Justru Yesus berkata, kalau Anda baca di dalam Yohanes 14 nomor 30, Yesus berkata bahwa penguasa dunia itu adalah iblis, dan aku harus pergi. Kenapa aku harus pergi? Karena penguasa dunia itu, yaitu iblis, sudah datang, maka aku harus pergi. Coba kita baca. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Sebab penguasa dunia ini datang, dan dia penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia ini menurut Yesus? Iblis. Dan setelah penguasa dunia ini datang, yaitu iblis, Yesus pergi. Jadi yang berkata kepadaku telah diberi kuasa itu bukan Yesus, karena Yesus sudah pergi. Yang menyatakan kepadaku telah diberi kuasa itu adalah sosok yang bukan Yesus tapi oknum lain. Itu Yohanes 14 nomor 30. Silakan. Ya, gimana mungkin kalau kita bisa mengutip satu firman Tuhan dari satu kitab, kemudian mengatakan ayat-ayat yang lain, tulisan-tulisan yang lain ada yang palsu atau tidak asli, gitu gimana? Oke, saudara, saya tidak pernah berkata kitab Anda itu palsu. Saya katakan kitab Anda asli terjemahan dari catatan-catatan pewarta yang melakukan penyelidikan terhadap kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Saya ulang, kitab Anda adalah asli terjemahan dari kitab yang dituliskan oleh pewarta, yang disusun oleh pewarta, yang tidak pernah sadar pada saat menyusunnya untuk bahkan kitabnya akan dijadikan sebagai kitab suci oleh kelompok atau manusia-manusia setelahnya. Jadi itu kitab Anda asli dari pewarta, bukan asli dari firman Tuhan. Kalau yang asli firman Tuhan adalah apa yang diterima oleh Nabi Isa, apa yang diterima oleh Nabi Musa, yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu yang asli. Sedangkan Yesus tidak pernah berbicara kepada Lukas, tidak pernah berbicara kepada Markus, tidak pernah berbicara kepada Paulus, tidak pernah berbicara kepada penulis Matius dan penulis Yohanes pada saat Yesus sedang memberitakan Injil di tengah-tengah Bani Israel. Kembali kepada tema, siapapun dia,
Tuhankah dia? Ibliskah dia? Saya ingin bertanya kepada saudara, sadarkah Anda bahwa Anda menyembah sosok yang mati terkutuk digantung di tiang salib? Sadarkah Anda bahwa sembahan Anda itu terkutuk? Ya kembali ke apa yang saya katakan tadi, kalau kita terus berkutat di kata kutuk itu, Paulus sendiri hanya menggunakan konteks situasi pada waktu itu, bahwa ada seperti perkataan pada waktu itu kalau orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Karena konsep penyaliban, hukuman salib pada waktu itu untuk memang orang-orang yang punya kejahatan yang tingkat tinggi, sehingga dikatakan orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Berarti Anda mengiyakan kalau saudara penyembah makhluk terkutuk? Ya enggak. Maksudnya apa ini? Anda menjelaskan konteks waktu itu untuk menyatakan orang yang mati tergantung terkutuk dikarenakan adanya dosa-dosa yang memang sangat luar biasa sampai dia mati terkutuk. Berarti Anda sadar nih, sembahan Anda itu adalah sosok terkutuk. Enggak, let's say gini. Let's say kita nggak pakai kata-kata ayat yang Paulus tulis tadi ya. Jadi kalau saya narasikan menggunakan bahasa saya sendiri, artinya Tuhan berhasil mencapai kemuliaan dengan jalan penderitaan yang cukup berat di kayu salib, sehingga dia mencapai sebuah kemuliaan yang kemudian orang percaya akan karya Tuhan, sehingga manusia berhak untuk menyembah Tuhan gitu. Jadi melalui penderitaan, karena tidak ada penderitaan, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tanpa penderitaan. Iya. Itu ilmu dari mana itu, Bang? Itu kata-kata di Alkitab sih. Coba Anda tunjukkan di mana itu tertulis. Ya, itu tulisan di mana ya? Santai Ya, saja. tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, intinya seperti itulah. Kalau kita nggak pakai kata-kata kutuk ya, Bang ya. Iya, saya ingin mengganti aja kata-kata kutuk dengan bahwa ada penderitaan yang dialami Tuhan sendiri, sehingga dengan karya Tuhan itu untuk menebus dosa manusia, akhirnya kita menyembah Tuhan yang telah menebus dosa kita gitu. Ya, jadi gini, saudara. Kata kutuk itu kita nggak bisa hindarkan. Kita nggak bisa hindari. Bisa. Karena itu kan itu sebuah tulisan Paulus saja untuk menggambarkan keadaan pada waktu itu. Iya, berarti kalau dia menggambarkan keadaan pada saat itu, berarti dia sedang membahas Ulangan 21 nomor 22-23. Orang yang digantung di tiang salib adalah orang yang melakukan dosa besar sehingga dikutuk. Lagi-lagi Tuhan yang mengatakan di situ, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau kuburkan dia pada hari itu juga. Dan ini dialami oleh Kristus tersebut, dikubur saat itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Itu dalil. Dan Paulus mengutip dalil ini. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Dan itu adalah Kristus, sembahan saudara. Berarti nyata, real, Anda ini penyembah sosok terkutuk. Dalil. Pencipta langit dan bumi ini apa benar? Terkutuk. Jauh kali, Bang, jauh. Jauh sekali Anda telah dibawa oleh kepercayaan yang dikatakan kemudian di dalam
kitab Anda sendiri, waspadalah kepada penyesat. Saking hebatnya penyesat itu, Anda sudah 2000 tahun menyembah sosok terkutuk, Anda tidak sadar. Kenapa? Karena sedang dalam keadaan tersesat. Orang yang dalam keadaan tersesat, dirinya itu tidak paham kalau dia tersesat. Kalau dia sudah nyaman dalam kesesatannya, mereka tidak sadar kalau mereka itu tersesat. Kenapa Yesus mengulang? Camkanlah, camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Kenapa jangan percaya? Karena luar biasa pengaruhnya. Kalian tidak akan pernah sadar kalau kalian itu tersesat apabila kalian percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Itu bukan aku. Ya, Kristus yang di luar penebusan. Kalau ada Kristus yang di luar penebusan itu yang kita nggak boleh percaya. Tetapi kisah atau cerita tentang penebusan Tuhan Yesus di kayu salib itu kan sebuah kisah yang nyata, yang memang ada gitu. Saudara, Yesus, keselamatan yang ditawarkan itu sangat konkret, sangat konkret, nyata, faktual, tidak bisa ditawar-tawar dan tidak multitafsir. Hidup kekal itu, Yohanes 17 nomor 3, adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Selesai. Ketika kemudian Yesus ditanya oleh murid-muridnya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? 1, kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu konsep, itu resep, itu kunci untuk mendapatkan hidup kekal. Tidak ada di situ dikatakan percayalah aku mati menebus dosa kalian dengan jalan terkutuk. Itu betul Bang. Itu konkretnya seperti itu. Nah, konkretnya seperti itu. Lalu siapa yang menawarkan penyelamatan dengan sabar? Lalu siapa yang menawarkan Anda penyelamatan, keselamatan manusia itu dengan percaya Tuhan atau makhluk terkutuk di atas pohon? Siapa? Siapa yang ajarkan Anda? Sana. Kita kembali ke utusan itu tadi. Nah, kembali ke utusan Yesus yang adalah utusan Bapa. Utusan itu atau job deskripsinya itu gimana coba? Menurut Abang Zuma gimana? Kita percaya Yesus sebagai utusan, yang dikerjakan itu apa? Yang dikerjakan waktu itu apa? Gimana? Makananku adalah melakukan apa yang melakukan kehendak siapa dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu kata Yesus. Lalu di dalam Yohanes 14 nomor 31, apa kata Yesus? Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Itu kata Yesus. Ada nggak perintah Bapa? Ada nggak perintah Bapa supaya Yesus itu mati terkutuk? Ada nggak, Bang? Sedangkan Paulus perintah nggak ada perintah. Nah, itu dia. Lalu kalau kehendak, kita kembali ke kata kehendak. Kalau kehendak gimana? Ya, ada nggak kehendak Bapa supaya Yesus itu disalib secara terkutuk? Ada nggak? Ada nggak kehendak Bapa? Itu yang ada nggak kehendak Bapa dalam diri? Ada nggak kehendak dalam diri Bapa nggak? Kenapa? Kehendak itu kan sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Kehendak itu mungkin nggak ada tersembunyi dalam hati Bapa bahwa kehendak Bapa memang bahwa Yesus akan mati. Yesus berkata dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti perkataan yang disampaikan oleh Yesus adalah perkataan Tuhan. Nah, mana perkataan Tuhan yang mengatakan menebus dosa dengan menggunakan manusia? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Justru
Ya nggak ada. Berarti yang menanamkan konsep mati terkutuk demi dosa kutuk itu dari mana ilmunya? Ya kembali ke kehendak Bapa. Kalau kita Mana kehendak Bapaknya? kehendak kan sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Jika kemudian Bapak Bagaimana bisa kita ketahui? Bagaimana bisa diketahui kehendak Bapak itu kalau tidak difirmankan? Sambung. Hah? Ini nggak cukup kalau satu saja lawan saya ya. Kok dinaikkan lagi? Kalau masih ada yang satu, tolong yang lain nggak usah dinaikkan dulu. Karena saya nggak mungkin menghadapi langsung dua sekaligus. Yang dibawa juga akan kacau telinganya mendengarkan kalau ada dua saudara Kristen kita yang sahut-sahutan. Satu aja dulu ya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan Tuhannya, kehendak Bapaknya apa? Sampaikan kepada Bani Israel, Imamat 1 nomor 2. Apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan apa? Domba, sapi, kambing, lembu. Ada nggak kehendak Bapa agar mempersembahkan anak manusia? Ada. Kehendak Bapa justru apa? Keluaran 23 nomor 78. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa, jangan kau membunuh orang benar. Itu kehendak Bapa. Yesus Kristus anak Maria orang benar. Yesus Kristus orang yang tidak bersalah. Boleh nggak dibunuh? Menurut kehendak Bapa? Nggak boleh. Jadi atas kehendak siapa mati terkutuk untuk nebus dosa Kristen? Atas kehendak siapa? kalau secara manusiawi, kalau secara manusia memang kejadiannya tentara Romawi dan bangsa Israel pada waktu itu yang memang tidak suka dengan keberadaan Yesus pada waktu itu, karena banyak menentang hukum Taurat, banyak menentang tradisi keyahudian dan sebagainya. Memang dari sisi manusia ya manusia, tetapi ada kemungkinan ada kehendak Tuhan di situ bahwa Nabi Isa atau Yesus memang mati gitu. Saudara, pengakuan Yesus, keinginan atau sang pemilik kehendak agar Yesus dibunuh itu adalah iblis. Yohanes 8, Anda baca mulai dari data nomor 37. Yesus mengatakan apa? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh di dalam dirimu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu lihat dari bapakmu. Bapakmu ini maksudnya iblis. Jawab mereka, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan adalah justru berusaha membunuh aku. Kenapa? Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti kehendak membunuh Yesus itu adalah kehendak iblis, bukan kehendak Bapa di langit, di surga. Itu pengakuan Yesus. Jadi yang mati terkutuk yang Anda sembah itu adalah tumbal yang dipersembahkan oleh Liblisis. Itu dalil itu, Bang. Tapi kalau menurut saya maksudnya keinginan iblis adalah sifat yang ada pada diri orang-orang Israel pada waktu itu yang ingin membunuh membunuh Yesus. Yes. Berarti yang ingin membunuh Yesus Anda barusan katakan adalah iblis. Terima kasih. Enggak dong. Manusia pada waktu itu yang enggak Pak, masyarakat pada waktu itu yang memang yang punya sifat iblis dong, bukan iblis dong. Berarti sifat yang muncul kemudian pada diri manusia yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah sifat iblis. Benarkah iblis ingin membebaskan anak Adam dari dosa? Syukran sahabatku Bahar. Apakah kemudian apakah benar iblis menginginkan agar manusia lepas dari dosa? Enggak, tentu tidak. Iblis tetap lalu akan kenapa iblis menginginkan kemudian penyaliban kepada Kristus?
hubungannya bukan dengan penebusan dosa, bahwa iblis ingin Kristus disalib supaya menebus dosa manusia, enggak. Cuma Berarti konsep penebusan dosa ini manusia yang memang sudah dikuasai oleh sifat-sifat iblis. Oke, berarti konsep penebusan dosa ini asalnya dari mana? Konsep penebusan dosa dengan cara membunuh orang dengan jalan terkutuk di tiang salib ini, itu asalnya dari mana? Ide dari mana itu? Ide dari mana ya? Iya. Kalau ya ini kembali kepada iman, Bang, kembali kepada iman ya. Oke, saudara, silakan. Ya, kembali kepada akidah ya, kepada iman ya. Bahwa Yesus mati dan terangkat ke surga. Kembali kepada iman bahwa kembali kepada dosa waris, manusia punya dosa waris yang kemudian ya itu dia. Ketika manusia keluar dari Taman Eden, manusia didapati telanjang, dan kemudian Allah mengganti daun ara itu dengan kulit binatang yang notabene adalah kulit binatang, harus ada pengorbanan di situ. Ada pengorbanan binatang yang disembelih dan kemudian diambil kulitnya. Nah, ini berbicara tentang sebuah nubuatan ke depan bahwa ada pengorbanan untuk menebus dosa manusia. Nah, berarti ini rencana iblis apa rencana Tuhan? Kalau kepada iman itu berarti ini rencana Tuhan dong. Berarti ya, itu yang dimaksud iblis, dengan kehendak, itu yang berarti iblis bekerja sama dengan Tuhan Anda untuk melakukan penebusan gitu. Ya enggak dong. Lah, sekali lagi keinginan untuk membunuh Yesus pada waktu itu adalah keinginan manusia yang benci dengan keberadaan Yesus pada waktu itu, yang kemudian disusupi oleh sifat-sifat iblis, baik kepada Yudas, baik kepada Petrus, baik kepada penganut agama Yahudi pada waktu itu. Oke, kalau begitu bagi Anda, iblis itu pahlawan atau bukan? Sama sekali bukan pahlawan. Kalau bukan pahlawan, lalu jeripaya mereka menyalibkan Yesus itu dianggap apa? Jeripaya ini berkaitan penyaliban Tuhan Yesus itu bukan sekedar bukan sebuah keadaan manusia yang dikuasai iblis pada waktu itu, tapi ini ada sebuah unsur politis dan agama pada waktu itu yang melibatkan Romawi, yang melibatkan politisi pada waktu itu juga. Lalu yang Yesus katakan bapakmu itu iblis sehingga mereka ingin membunuh Yesus, itu bapak di sini siapa? Ya, ini merujuk kepada keadaan manusia pada waktu itu yang memang memiliki sifat-sifat iblis. Bukankah penyaliban penebusan dosa itu adalah kehendak Bapa? Ya, dengan iman, sesuai dengan iman itu kehendak Bapa. Lalu yang menjadi eksekutor siapa? Yang menjadi eksekutor ya sesuai dengan keadaan pada waktu itu, kemudian terjadi oleh orang-orang Romawi, dan eksekutornya siapa? Ya, ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Eksekutornya siapa? Iblis. Ahli-ahli Taurat dong, sama. Ya, mereka dirasuki oleh apa sampai mereka melakukan itu? Melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat, pengkhianatan, itu dirasuki oleh apa? Iblis, Paman. Kalau dirasuki ya kurang cocok dengan kata-kata dirasuki ya. Maksudnya Tuhan Yesus memang menggambarkan pada waktu itu orang-orang yang dikuasai sifat iblis. Nah, itu sudah. Anda sudah mengatakan itu. Berarti eksekutor di belakang semua kejadian ini Tuhan atau iblis? Ada dua sisi ya. Ada dua sisi. Ada dua sisi. Sisi ya, pertama Tuhan, ya. Sisi kedua iblis. Orang-orang yang dipakai gitu ya. Berarti Tuhan dengan iblis kerjasama dalam hal ini. Ada dua sisi yang mungkin bisa dikatakan bukan sebuah kerjasama. Loh, memang kejadian. Kalau tidak kerjasama, maka penyaliban itu tidak akan dikelilingi oleh upaya iblis. Murni Yesus yang datang dan tidak ada penangkapan.
yang ada pada saat itu. Yuk kita makan siang yuk. Tinggal 1 jam lagi kita akan mempersembahkan Tuhan untuk dosa-dosa kutukan manusia. Ayo, siapa yang siapkan salibnya? Mari kita buat kegiatan kita hari ini semeriah mungkin. Silakan, yang menjadi eksekutor yang akan membunuh saya siapa aja? Nama-nama kalian sudah dicatat di surga loh. Ayo, hari ini ya, hari Jumat ya, sebelum Sabat mayat saya nanti Anda turunkan ya. Baik paman, itu kalau bukan rekayasa iblis. Makanya kenapa saya bertanya, sadarkah saudaraku Kristen 2000 tahun disusupi paham penyembahan terhadap makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib, itu semuanya dibuyarkan, dan yang hanya dikedepankan kemudian olesan-olesan dosa kalian ditebus, kalian dijamin masuk surga, kalian anak-anak Tuhan, tidak ada siksa neraka, tidak ada yang haram, semua boleh dimakan, semua minuman boleh diminum, semuanya tidak ada yang haram lagi, bebas. Hanya itu yang kalian kedepankan. Yang kedua, kalian diajarkan untuk menghina, menista agama Islam, menghina, menista, merendahkan, memfitnah, menuduh, dan seterusnya agama Islam. Sibuk dengan itu, sehingga kebenaran tidak bisa tembus ke dalam otak kalian. Yang ada hanya apa? Kalian anak Tuhan, kalian mati di dunia, tidak usah, tidak ada lagi penghambaan, tidak ada lagi makanan yang diharamkan, tidak ada lagi minuman yang diharamkan. Cukup percaya Yesus itu Tuhan, dosa-dosa sudah ditebus dengan dia mati di atas tiang salib dengan dosa-dosa Kristen. Habis itu masuk kubur, tidak ada siksaan kubur, langsung bangkit ke langit, masuk ke surga, terjun ke sana. Itu kan yang besar. Bang. Lalu apa? Tujuan kalian menjadi Kristen itu apa? Tujuannya menjadi Kristen apa? Nggak semudah itu juga, maksudnya karena Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Selesai. Inilah pola yang dikedepankan oleh pastor, pendeta, pemimpin-pemimpin jemaat, penatua, dan seterusnya, orang tua kepada anak-anak Kristen, yaitu konsep keselamatan yang berbungkus kasih katanya. Tapi lupa cangkangnya. Tapi di sisi ya, lain juga Tuhan menyuruh untuk memuridkan, ada dikatakan kan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukan hanya percaya, itu tetapi dia. menjadi murid. Ada sosok yang mati terkutuk di atas salib, keluar dari kubur pada hari ketiga, mengajarkan orang, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh manusia percaya kepadaku agar menyembah makhluk yang terkutuk di atas salib. Maka muncul pertanyaan, menjadi murid. Yes, ketika dia menjadi murid, ketika dia menjadi muridnya, dia menerima sembahan kepada makhluk yang mati terkutuk di atas salib. Betul tidak? Menjadi murid seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi yes, sekarang saya tanya, Anda muridnya juga enggak? Pada waktu itu intinya seperti sekarang itu. Saya tanya, saudara saya ini muridnya juga enggak? Murid dong. Ya, murid dong. Nah, murid. Anda benar dosa Anda ditebus oleh guru Anda dengan jalan terkutuk di atas salib? Betul? Kalau kembali ke kejadian dosa waris, Bang. Iya, dosa waris iya. iya dong. Bilang aja iya. Berarti muncul pertanyaan saya nih. Tapi setelah itu kemudian harus menjadi murid. Yes. Murid-muridnya harus percaya kalau gurunya mati terkutuk di atas pohon, di atas salib. Betul? Bukan itu yang menjadi esensi menjadi seorang murid. Lalu Anda murid dari seorang guru. Apa yang diterima 12 rasul pada waktu itu? Betul. Selama 3,5 tahun itulah yang Anda punya guru, dikatakan murid. Anda punya guru dan guru Anda mati terkutuk di atas salib, betul? Bang, kalau kembali ke kita merujuk kata murid, jangan dihubungkan dulu dengan salib. Tidak murid bisa. Yang dimaksud adalah Kristen menjadi murid tanpa seperti salib murid 12 murid rasul. Saudara, Kristen tanpa salib bubar. Kristen itu dasarnya. Nah, itu
Itu Nah, sekarang fondasinya. permasalahannya di mana? Kalian itu mengimani sosok yang mati Fondasinya terkutuk itu. di atas pohon salib. Betul? Fondasinya salib, tetapi kemudian apa yang harus dilakukan adalah menjadi murid Yesus yang sesuai Injil, yang sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Saya paham, Bang. Saya paham itu. Karena yang ditebus dosa waris. Ah, itu dia. Itu dia. Dosa waris yang diwariskan kemudian oleh Adam menurut pitnahan Kristen. Sekarang yang dikutuk di Gan Eden itu siapa? Ularkah atau Adam? Yang dikutuk pertama adalah Hawa. Di mana dalilnya Sehingga Hawa dikatakan dikutuk? Ini fitnah, ini manusia fitnah. kemudian Fitnah. Loh, iya. Anda memfitnah. Enggak, gini, saya Mana percayakan dalilnya, Bang Zuma saudara? kan- Saudara, saya dalilnya percayakan Bang tolong Zuma baca tunjukkan Kejadian, kepada ya. saya dalil bahwa Tuhan mengutuk Hawa. Please, ini fitnah. Makanya saya katakan wa Enggak, ikhwanuhum enggak, yamudunahum saya- fil ghayyi tsumma la yukesirun. Anda Saya yakin menuduh kan Bang Zuma baca wanita Kejadian. mulia yang telah melahirkan kita dengan tuduhan sebagai makhluk yang menerima kutuk. Tolong dalil. Kan Bang Zuma kan sudah, saya yakin baca Kejadian kan, di situ kan Tidak ada dalilnya Hawa dikutuk, kawan. Ada dua yang ketika dikutuk gini di loh. situ. Ketika Ular, iblis. manusia memakan buah itu kan kemudian mereka akhirnya keluar dari Taman Eden, dan dikatakan bahwa Hawa harus akhirnya menerima sebuah konsekuensi bahwa dia harus menerima konsekuensi menderita ketika melahirkan, ketika mengandung, dan kemudian Adam sebagai manusia pertama harus menderita ketika bekerja karena tanah yang ada Oke. sudah dikutuk. Oke, Yesus datang menebus itu semua. Iya, dosa Berarti waris semua itu sudah tak lagi. sudah tidak ada lagi. Berarti orang sudah nggak susah tidak ada lagi dosa mencari waris. nafkah hari ini. Wanita melahirkan tidak susah lagi. Betul? Kan sudah ditebus. Benar nggak? Kenyataannya begitu sih. Oke. Anda sudah pernah Kadang-kadang melahirkan? Ada yang saya pernah ada kesaksian ya Bang ya. Iya, Tentang saudara saya sudah Kristen. pernah melahirkan? Melahirkan dengan begitu sangat mudah sih. Oh, gitu. Iya. Coba tanya istri Anda tuh. Mudah nggak ketika dia melahirkan? Sama nggak dengan sebelum ada Tuhan terkutuk dengan setelahnya? Atau sama aja? Kalau merujuk ke keadaan bahwa memang menderita pada waktu bersalin dan lain sebagainya, di zaman sekarang mungkin agak lebih mudah. Karena kita ini ada teman ada Sama aja Bang, sakit. teman saya Bang. cerita, ada teman saya cerita ketika dia mau melahirkan, tinggal disuntik 1-2 kali, kemudian ketika jobrol itu dia merasakan nggak sakit. Berarti Dia rasakan nggak sakit. berarti tidak ada gunanya karena masih disuntik. Kirain nggak disuntik. Ya, Jangan suntik kan 1-2 melahirkan, saudara. Jangan Suntik kan 1-2 melahirkan. kali kan nggak apa-apa. Paha ente itu dilepas, dipotong. Kalau sudah disuntik tak ada rasanya. Saudaraku inilah. Jadi kita kembali kepada kembali ke ini yang tadi bahwa memang kembali ke yang tadi ada dosa waris bahwa ya, ada dosa waris. apapun narasi yang Anda bangun sudah dihapuskan. Apapun narasi yang Anda bangun di dalam Al-Qur'anul Karim, yang dikutuk itu iblis, tapi di dalam Kristen yang dikutuk itu adalah sembahannya Kristen yang bernama Kristus. Dengan kata lain, saudara Kristen ini adalah penyembah sosok yang terkutuk. Demikian kita ya, kawan ya. Deal ya. Oh ya, saya kembali ke ini. Saya juga menyatakan bahwa seandainya kita tidak memakai kata-kata Paulus kalau salib itu yang orang-orang terkutuk, karena memang hukum salib pada waktu itu mengatakan seperti itu, ya kita bisa ganti ada sebuah penderitaan yang harus diterima oleh. Iya, penderitaan Tuhan, itu akibat dari kutuk. Nggak bisa lolos dari sana. Nggak bisa lolos. Ya berarti kita kembali jauh ke belakang di Kejadian bahwa memang manusia ketika keluar dari Taman Eden menerima kutuk pada waktu itu. Oh, tapi beda. Saya sampai di situ bedanya aja. kenapa? Bedanya kenapa? Kami umat Islam meninggal dengan meninggal secara mulia, sedangkan sembahan Anda itu mati dalam keadaan terkutuk. Itu bedanya.
Kami umat Islam menyembah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci, sedangkan kalian Kristen menyembah makhluk yang mati terkutuk. Beda, sudah mati terkutuk lagi. Ya, Sedangkan kalau kembali ke kejadian tadi seperti itu. Iya, silakan aja. Tapi yang jadi masalah ini adalah sembahan. Kalau Anda berbicara mengenai kejadian, yang dikutuk manusia menurut pemahaman Kristen. Tapi ini sembahan Anda, manusia yang dikutuk di atas salib. Itu loh. Iya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah cobalah saudara-saudara Kristen ini sadar bahwa ternyata kita Kristen ini menyembah sosok terkutuk. Itu aja kok. Iya, gini. Yang disembah sekarang pun adalah yang sudah berada di sorga. Kalau mau dia di surga, mau dia di Ancol, mau dia di Alfamart, atau dia di warkop lagi ngopi, itu bukan bahasan. Yang kita sedang bahas ini, Kristen menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib. Itu aja. Tak ada kekuatan yang bisa membantah itu kan. Ya, saya terakhir pun itu pun terlalu dikaitkan ini konteks sekarang yang sudah jauh beribu tahun lalu, terlalu didekatkan lagi dengan ayat Paulus itu dengan peristiwa Tuhan Yesus, sedangkan Tuhan Yesus sekarang sudah berada di sorga. Jadi yang disembah sekarang bukan lagi yang terkutuk di kayu salib, tetapi yang mulia di sorga sekarang. Begitu, Bang. Tidak bisa, saudara. Kalau narasi ini dilontarkan sekarang, nggak bisa lagi dikatakan bahwa yang disembah adalah orang yang menerima kutuk yang disalib. Kalau narasi sekarang nggak bisa begitu. Tetapi sekarang kalau berbicara konteks sekarang, ya kita menyembah Tuhan yang sudah naik di sorga, yang sudah terangkat. Yang tadinya terkutuk. Bagus, sudah selesai kita. Sekali yang tadinya yang 2000 tahun lalu, seperti yang Abang katakan, ya. Cukup ya, Bang ya? Iya, sudah. Silakan, Bang. Makasih ya. Oke, ya, lain waktu ya, Bang ya. Siap. Ya, makasih Bang Peng. Besok naik lagi ya, Bang. Baiklah teman-teman, dan akhirnya diskusi ini pun sementara selesai teman-teman, karena Oten sudah mengakui bahwa yang disembah adalah Tuhannya yang terkutuk, Tuhan yang tergantung di tiang salib. Inilah teman-teman akhir dari diskusi ini, karena nanti akan ada part 2, part 3 dan selanjutnya dengan tema yang sama. Baiklah teman-teman, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi di konten-konten kita selanjutnya. Tetap ikutin terus, jangan lupa subscribe, share, dan komen ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.